Hai Teens, jumpa lagi dalam acara TFC. Kali ini kita akan bersama mendengarkan renungan dari Pendeta Theodorus Willem Noya dengan judul Dilindungi dari Kecurangan, yang akan bersama kita renungkan dari Kejadian pasal 31 ayat 1 sampai dengan 13 dari buku renungan Teen for Christ, bersama dengan saya Rachel Venina Deborah. Untuk itu pada saat ini mari kita bersama-sama mempersiapkan hati kita sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu dan sungguh kami bersyukur karena kasih setia-Mu boleh terus kami rasakan. Saat ini dalam rasa syukur kami juga mau kembali merenungkan akan firman Tuhan. Kami mau kembali untuk juga merenungkan bagaimana kasih setia Tuhan dan perlindungan Tuhan nyata dalam kehidupan umat-Mu. Untuk itu ajarlah kami untuk boleh terus merasakannya, untuk boleh juga terus mensyukurinya dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pimpinlah hati dan juga pikiran kami untuk kami boleh sungguh mengerti apa yang Tuhan katakan bagi kehidupan kami. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yang akan menjadi pusat renungan kita terambil dari Kejadian pasal 31 ayatnya yang ke-7b. Namun Allah tidak membiarkan dia berbuat jahat kepadaku. Teman-teman, terkadang hidup ini terasa tidak adil. Seringkali kita sudah berusaha sekuat tenaga untuk melakukan apa yang baik, berbuat apa yang benar tanpa kecurangan, tapi tetap saja ada kejadian-kejadian yang merugikan bagi kita. Entah itu karena kecelakaan yang tidak disengaja, atau mungkin ditipu oleh orang lain, bahkan dicurangi oleh orang yang dekat dengan kita. Ada juga ungkapan air susu dibalas air tuba. Kita sudah melakukan yang baik tetapi dibalas dengan apa yang jahat. Sudah bersikap murah hati tetapi dibalas dengan kecurangan dan juga tipu daya. Dan kita tahu bagaimana Yakub mengalami ketidakadilan itu. Ia bekerja sangat giat untuk Laban, mertuanya. Namun bukan penghargaan yang ia dapat, tapi justru kecurangan dari Laban. Namun, Tuhan selalu melindungi Yakub dari kecurangan Laban. Laban bermaksud mengurangi upah Yakub dengan berkata bahwa upah Yakub adalah kambing domba yang berbintik-bintik. Lalu Tuhan membuat ternak yang lahir menjadi berbintik-bintik. Dan melihat hal itu, Laban mengubah upah Yakub menjadi kambing domba yang berloreng atau belang. Dan Tuhan pun melindungi Yakub dari kecurangan ini dengan membuat ternak yang lahir menjadi berloreng. Laban terus mengubah upah yang telah disepakati bersama sampai 10 kali. Namun, Tuhan selalu membela dan melindungi Yakub. Upah Yakub pun tidak berkurang, malah semakin bertambah. Teman-teman yang terkasih, jika kita mengalami situasi yang tidak adil, mungkin kita bisa dicurangi oleh teman, dijahati atau dihianati oleh orang yang terdekat. Tetaplah kita mengandalkan Tuhan dan lakukanlah apa yang terbaik, karena Tuhan tidak akan pernah meninggalkan anak-anaknya yang berusaha dan bersandar kepadanya. Tuhan selalu punya cara untuk menolong anak-anaknya. Sekalipun cara Tuhan itu memang tidak selalu kita pahami, tapi Tuhan juga akan terus melindungi kita, anak-anaknya, dari kecurangan. Demikianlah perenungan kita pada hari ini. Mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, sungguh kami menyadari bahwa kenyataannya dalam hidup ini, kami dapat saja berhadapan dengan tipu daya. Apa yang kami maksudkan baik belum tentu mendapatkan juga balasan yang baik. Kami pun juga bisa saja mengalami musibah ataupun bahkan ditipu oleh sesama atau bahkan dikhianati.
Namun, dalam setiap kemungkinan dan juga hal-hal yang tidak pernah kami duga, kami sungguh percaya karya dan juga rencana kasih Tuhan yang menyelamatkan diri kami itu sungguh-sungguh akan nyata dalam kehidupan setiap kami, terlebih untuk setiap anak-anak muda-Mu yang boleh terus bersandar kepadamu ya Tuhan. Pimpinlah kami untuk kami boleh terus mengingat apa yang menjadi perkenanan Tuhan. Kami boleh terus bersandar hanya kepada Tuhan saja. Kami tidak bersandar pada kemampuan, kepintaran, kehebatan, dan kekayaan kami, tapi sungguh hanya kepada Tuhan. Dengan rendah hati kami tahu, kami tidak bisa berjalan tanpa Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan diri dan kehidupan kami serta setiap anak-anak muda-Mu ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon. Amin. Demikian perenungan kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.